Akhirnya bagus, banter. Ketika pengajian itu memutar murotal Quran, gitu kan biasanya begitu ya masjid-masjid. Ternyata ada yang komplain. Yang komplain itu mati Islam. Mas, minggu-minggu itu mbok nggo istirahat banter-banter rasa turu. Ini tidak 1 sampai 2 kali ternyata. Sehingga yang komplainnya merasakan kok kebanteran gitu loh. Sedangkan yang dimaksud kan banter pengen jamaah itu ya datang nanti harapannya banyak pengajiannya. Karena apa? Semakin kencang semakin banyak didengar, semakin banyak yang hadir. Asumsinya seperti itu. Tetapi banyak yang terganggu. Masalahnya seperti itu. Ya sehingga kencang itu belum tentu benar dan bagus. Semua ada standarisasi gitu ya Mas Waza ya. Betul. Dan juga ini masalah amanah ya. Panjenengan semuanya di sini adalah takmir. Tentunya bagaimana mengelola masjid ini dengan ilmu. Tidak sebatas ada uang kemudian dibelanjakan. Wah ini dah saya belikan saldonya 0. Belajar tidak boleh dan semuanya ya. Semua sound system sudah terbeli yang bagus. Ternyata tidak sesuai dengan harapan begitu. Sehingga tadi dikatakan muspro. Dan tentunya bagaimana kemudian PR kita selaku takmir masjid ini menginstalisasi sound system secara benar. Secara teknisnya bagaimana. Dan pada kesempatan malam hari ini kita mendengarkan secara basic ya hadirin sekalian secara dasar, dan tentunya nanti akan ada kelas lanjutan bagaimana cara-cara secara teknis untuk membuat sound system itu di masjid itu serasa di Masjidil Haram seperti itu yang disampaikan saat ini. Kemudian untuk selanjutnya Mas Suryadi ini sudah hadir di hadapan kita. Nanti beliau akan menjelaskan bagaimana secara teknis secara benar gitu ya Mas Suryadi, bagaimana instalisasi sound system yang ada di masjid. Kepada Mas Suryadi kami persilakan dan nanti bisa dilanjut untuk dialog interaktif. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Suryadi dari teknisi Tauhid Audio dan saya mewakili Sega Production. Di sana isinya para seniman, ya. Yang saya kalau boleh tahu Sega itu singkatan dari apa Mas? Seniman eling Gusti Allah. Seniman eling Gusti Allah Bapak Ibu. Jadi ada seniman yang tidak eling seperti itu ya. Banyak banget. Monggo dilanjut Mas Aryo. Waktunya kali ini untuk memahami audio kan nggak mungkin 1 hari cukup, itu ketoknya nggak mungkin, makanya langsung saja kita awali dengan langkah-langkah kita untuk seperti apa sih kita memilih atau memasang sound untuk masjid gitu. Nah, sebelumnya kita kan ini akan berdiskusi tentang yang namanya suara gitu, frekuensi. Itu sifatnya jarani goib ya goib rene wujudnya, tapi itu sangat mempengaruhi orang, mempengaruhi karakter. Kayak yang dikatakan Ustaz tadi, banter tapi itu belum tentu benar. Jadi apapun yang sifatnya banter seperti saya ini ngomong ini, di sini ada namanya background noise. Background noise itu ada kipas angin sama kipas ini, terus ada motor, dan SPL sound pressure level desibel paling tinggi adalah saya. Dimanapun lingkungan yang ada noise pollutionnya, ada background noise, kalau ada SPL tertinggi itu tandanya kita minta diperhatikan. Okay. Di jalan ada motor RED breng, itu minta diperhatikan, dia minta diapresiasi mungkin gitu. Ya, itu memang seperti itu. Karena memang kalau ada suara yang paling keras di antara background noise, tandanya itu mereka minta diperhatikan. Seperti Ustadz ngisi acara dengan mikrofon, itu dia minta diperhatikan. Ayo, perhatikan saya, ayo, seperti itu. Terus ada juga di lingkungan pasar, di lingkungan apa. Nah itu secara nggak langsung, secara alam bawah sadar kita akan terbentuk karakter baru gitu sih. Jadi sebelum kita mengarah ke frekuensi, kita sepakati dulu gitu, bahwasanya kalau sebenarnya suara itu mempunyai bentuk gambar. Ini bukan Pak. Suara itu ada gambar. Jadi, suara itu diterima dengan auditory, telinga, lalu digambar oleh otak. Jadi,
lalu digambar oleh otak. Jadi seumpama di belakang ada ranting patah, kita bisa menggambar, oh itu ranting patah. Di belakang sini ada suara singo, ya undang-undang Melayu karena di sini sudah gambar singo. Gitu. Di bis umum ada suara cewek nyanyi, kita sudah menggambar. Apalagi ada suara itu desah, gitu. Kita pasti menggambar yang enggak, yang aneh-aneh. Gitu ya. Jadi itu memang menggambar, suara itu menggambar. Itu mungkin kalau kita sadari kita akan kontrol itu, tapi biasanya nggak disadari. Nah begitu. Nah kita sepakati dulu ini urusannya dengan input dan output ya. Jadi kita sepakati frekuensi itu adalah jumlah gelombang dalam satu detik ya. Jumlah gelombang dalam satu detik. Kita sebagai manusia diberi spesifikasi Allah itu bisa mendengarkan mulai frekuensi paling rendah itu 20 Hz sampai 20.000 Hz atau 20 kilo Hz. Makatan J. Jadi telinga kita itu mampu menangkap suara nada atau frekuensi paling rendah itu di 20 Hz. Dalam satu detik ada 20 gelombang secara periodik sampai 20 kilo Hz atau 20.000 Hz. Gitu. Itu komponen telinga manusia. Gitu ya. Jadi nanti ketika kita menjelaskan masalah frekuensi, insya Allah, oh frekuensi range manusia itu di sini sampai di sini, nanti kita paham. Gitu. Nah, yang kedua kita mempunyai range frekuensi output kita itu apa Pak? Kalau kita bisa mendengar itu apa? Alat untuk mendengar kita adalah telinga. Terus kita mengeluarkan suara dengan mulut. Terus karo sing nengisor biasanya dengan muni kan. Speaker maksudnya itu speaker. Nah, biasanya manusia itu cowok ya, cowok sama cewek beda, range frekuensinya beda. Kalau cowok itu mayoritas dia mengeluarkan nada paling rendah itu paling 80 Hz, nada paling tinggi 12 kilo atau 9 kilo, 9 sampai 12 kilo. Jadi nggak mungkin sekali kalau cowok itu bisa mengeluarkan frekuensi 25 Hz, nggak mungkin. Itu tugasnya bass, terus tugasnya gong. Gitu. Range-nya gong itu ya nggak mungkin sampai 1 kilo, pasti ya di bawah. Nah, sudah dibagi-bagi gitu. Nah, itu frekuensi. Terus untuk satuannya Hertz ya, suara itu satuannya Hz. Terus untuk masalah kekerasan suara atau power ya, itu satuannya adalah desibel ya. Jadi kita akan bahas itu nanti. Hertz, frekuensi dan desibel gitu aja. Nah, langkah pertama kita memasang atau memasang perangkat sound itu pertama kali kita harus satu mengukur panjang, lebar, tinggi ruangan. Itu wajib. Ya. Jadi kalau kalau kita nggak kita ukur asal-asal aja nanti pasti akan ada problem, pasti itu. Dan menentukan jumlah jamaah itu kira ya dia. Nah, karena apa? Jamaah ini yang akan nanti bisa treatment akustik. Karena kebanyakan masjid itu kan akustiknya kacau gitu. Saya sering menjumpai apik di keramik, di marmer gitu. Apik di sawang tapi di audio itu sangat bertolak belakang. Terus menentukan lagi berapa area atau berapa ruang yang harus di cover. Sama di sini ada ruang utama, terus sayap, di teras itu harus kita ukur semua berapa cakupannya orang, jamaahnya berapa, itu menentukan jumlah power yang akan kita adakan. Nah, setelah kita mengukur panjang, lebar, tinggi, kita mengukur yang namanya reverb time, waktu dengung, sing tenan, gema. Nah, kita mengukur gema. Pasti di ruangan itu ada gema. Gemanya itu di frekuensi berapa yang bermasalah, gitu ya. Jadi, kenapa kok diukur? Nah, data pengukuran itu nanti itu yang menjadi menentukan speaker mana, jenis speaker apa yang kita pilih untuk ruangan, gitu ya. Jadi di sini ada waktu dengungnya tadi saya ukur di frekuensi 1 kilo sampai
12 kilo itu bermasalah di suara headnya. Nah, di sini ada treatment akustik ya, dikasih korden, dikasih apa, nanti ada pembahasannya sendiri. Nah, waktu dengung itu di setiap ruang masjid itu berbeda, gitu. Jadi tidak bisa disamakan. Setiap masjid pasti berbeda, perlakuannya berbeda. Terus setelah itu, ketika kita sebelum kalibrasi, di dalam akustik itu ada apa saja. Di dalam ruangan masjid itu ada karpet, ada rak buku, ada apa. Terus biasanya ada apa ya? Ada Quran, ada buku. Itu sebenarnya sangat bagus sekali untuk suara. Ya, sangat bagus sekali untuk suara. Tapi kadang ada yang dikocok kabeh, itu saya stres kalau setting itu. Wah, itu paling sulit, kaca, marmer, atasnya kubah. Ya, Pak ya. Wah, itu sulit itu. Terus setelah itu, nah, sama kita di Masjid Siti Aisyah, kita tahu speakernya pakai sistem Bose, itu 84 juta satu pasang. Mixernya pakai apa? Allenher, murah itu Pak, 42 juta. Karena saya tak cerita sedikit dulu ya. Waktu saya dulu nakal, waktu itu saya di klub diskotik ya. Di diskotik itu speaker harga 1 miliar sepasang tuh murah banget, dibeli sama itu, dan itu untuk maksiat ya. Nah, kenapa kok saya muncul ide gagasan diskusi seperti ini? Karena saya setiap sholat wis bacot ngerti audio, sholat suaranya bengang-bengung baik, stres ya. Akhirnya saya terjun di dunia ini. Makanya jadi ini rumah Allah ya, kita harus kasih ya benar-benar sempurna dalam bacaan ya. Yo bener itu, di manapun di klub-klub diskotik itu, kalau beli speaker satu pasang miliar itu Pak, M itu. Itu untuk maksiat, untuk mabuk, untuk wis pokoknya semono kayak horeg gitu. Jadi ketika di masjid saya sholat sama Ustaz Faza, jadi gak kusuk karena sudah bacot ngerti. Wah, di piye caranya ngatasi. Akhirnya kita desain speaker sendiri, kita garap, alhamdulillah. Terus setelah itu kita kembali lagi, bagi masjid yang baru dibangun lah ini, ada yang baru membangun masjid, renovasi atau bangun itu, kalau bisa dan saya sarankan itu hukumnya wajib mencari arsitek yang benar-benar paham akustik. Karena perangkat sound system itu perangkat paling penting nomor 2 setelah Allah ridho. Itu kemarin ada Ustadz Abdul Somad kajian di Masjid Agung ya. Ini Ustadz Abdul Somad tidak ada apa-apanya ketika sound itu nggak baik, jamaahnya ribuan ya. Tapi ini kadang disepelekan, wes beli apa, tahu harga di LMS harga 2 juta 3 juta larangan Mas. Wah, ini umat aku ini tadi. Karena memang memberi materi ke takmir itu memang sulit, jelaskannya kudu wah itu bingung. Makanya kumpul ke bae ya, kumpul ke bae ya, kita diskusi bareng. Soal ini penting banget nih. Penting sekali. Dulu saya belum bisa baca Quran ya, apa ya, setelah ketahui makhraj, wah ini tidak terakomodir. Jadi ada yang imam mintanya suaranya gandeng, suaranya Mas minta ben wibowo, ben gandeng kok kayak apa, among tamu apa Tambyaworo, bisa bunging boro renggah. Sebenarnya range frekuensi si bapak itu tidak sampai ke bawah, tapi dia minta gandeng. Akhirnya kan bacanya jadi gunah semua tuh, bengong semua itu, ngomong apa ya aku tuh. Jadi betul, sering kok. Jadi gini, kalau kayak contoh sidik gitu. Jadi malih ganteng gitu Pak. Sagunung boro lenggah kagum suwung putri. Aku ngomong-ngomong betul jelas nih. Nggih Pak. Jaluke ngenten niki. Makakno niki apa ya, di sing tak omongi apa mboten ngerti. Sing kula omongin apa mboten ngerti. Karena memang range frekuensi Bapak itu enggak nyampe ke bawah, tapi dia mintanya seperti wah, memang jaluke range frekuensinya harus rendah. Memang nek rendah gede itu memang wibowo lah, nek ra nyandak yo enggak bisa. Wong saya sakmene lho Pak. Ini suara saya frekuensi paling rendah tuh paling 100 Hz. Tak bypass. Saguming para lenggah kagum suwono. Tak gede-gede ora gede-gede. Malah bengong nggih. Nah, jadi di situ.
arsitek itu paling penting untuk penentuan masjid-masjid baru ya yang belum dibangun. Kata gue arsitek Pak. Oh, ya golek lah. Oke. Terus berikutnya adalah memilih jenis speaker dan fungsinya. Nah, ini. Mungkin yang paling ketan itu speaker apa gitu Pak? Horn ya. Horn itu speaker jenis long through. Speaker untuk jarak jauh. Jadi hornnya jumlahnya 15. Terus towernya 20 meter. Ya 20 meter tinggi nih. Terus 10 meter ke sana minta kenceng, ya nggak bisa. Yang kenceng tuh 1 kilo sana. 1 kilo berikutnya baru kedengeran. Nah, minta yang sini mas ini kok nggak denger ya, bang sudah 15 biji. Wah, ini jelas ini biar tak ketok towernya kok di sini. Ya, Pak. Ya toh, itu kan melangkah yang kerungu di terminal sana, di pasar kerungu, tapi di area situ nggak kerungu. Jadi kita kembalikan ke fungsi azan itu untuk apa? Oh, untuk celuk-celuk di area itu, titik, selesai. Jangan minta yang banter, minta yang jauh. Kalau pengen jauh, ya pasang menara tinggi, kasih tinggi. Lah sing areane ben krungu piye? Duke meneh pasang speaker lagi yang di bawah. Di sekitar masjid Mas pengen lagi, pasang lagi yang bawah, wis genah denger itu. Jadi bengep itu nanti. Ya, pasti di kalibrasi SPL bisa sampai 100 dB, nanti kita kena pasal gitu. 100 dB itu kalau saya kerja di dulu ngamen di luar negeri itu kalau di sini ada acara 100 dB ke 100 meter masih dengar, kita kena denda. Kalau di luar negeri seperti itu. Kalau di sini ambok soundboard nanti gogrok gendenge malah oleh penghargaan. Ini suatu budaya baru yang berkembang sangat mengerikan ini. Nah, ini disebabkan karena siapa ya? Coba, ya kreator-kreator itu, termasuk saya dulu. Produk kucing nggak apa-apa ya, nggak menggestam. Terus speaker berikutnya yang kesini, kolum yang mana kira-kira? Yang panjang ini ya. Kolum itu yang panjang. Oh, yang satu itu untuk semi indoor gitu. Yang merah, yang bisa dijelaskan Mas Rudi? Ya. Ya, sambil berdiri. Ya. Ini mikrofon saya ini masuk ke semua speaker nih. Masuk ke semua speaker. Kecuali speaker mikrofon yang itu masuk di horn. Ini. Nah, ini. Dan ini sifatnya juga long through. Mungkin yang di depan tidak enak, tapi yang di jalan sana lagi nerima enaknya ini. Ini untuk pengumuman di di stasiun itu bagus untuk ini. Jogja enak Pak siji Pak. Tur pedot jan. Terus Pak semoyo Pak. Yang ini kolom yang sering panjenengan pasang, aku ngerti ya. Nek banter mak blek. Nah, terus ini sama juga, ini speaker dinding ya. Ini nempel di dinding sama sebenarnya. Cuma ini nanti saya jelaskan untuk masalah dispersi. Ini kolom produknya Toa juga. Kolom ini 3 inch ya. Full ring. Ini Madinah pakai ini juga ada. Terus ini ada 8 inch. Speaker 8 inch ini untuk dinding. Ini medium throw. Jadi ini untuk outdoor halaman juara ini insya Allah. Terus ini volume untuk peruangan 10 kali 10 ini bisa mengcover ini. Ini 4 in Pak. 4 in 2 Twitter. 4 in jumlah 4 sama Twitter 1 ya. Terus ini kolom panjang untuk cover area 20 meteran masih bisa. Tunggu ini. Terus ini speaker kemarin baru saya perancang jadi. Itu untuk musola-musola yang minim budget tak buatkan. Sistem hasilnya enak Pak. Mentah tanpa manajemen perangkat-perangkat aneh-aneh sudah
Surung enak. Ya. Jadi instan gitu Mas ya. Iya benar, itu instan. Jadi ini ya beda Pak, suaranya memang untuk masalah makrot S, sha, tha itu memang yang ini ya, ini masuk ini. Pengaruh di prosesornya benar, pengaruh di ini ya, perangkat prosesor dan mixer yang jelas. Ini putarannya 3, di sini putarannya 8 lah, banyak. Terus yang berikutnya adalah speaker itu ada 2 jenis, high impedansi dan low impedansi. Biasanya high impedansi seperti speaker yang mana Pak? Yang putih ya itu ya, sing iso direnteng gitu. Sing iso direnteng dadi piro? Wis pirang-pirang gitu. Sedangkan ruangan itu kalau direnteng dari sini ke sana oke. Tapi kalau direnteng mubeng, wah itu malah menjadi gaung, gulung suaranya. Karena setiap speaker itu mempunyai ketahanan atau mempunyai power sama dia mampu mengeluarkan suara di 8 meter berikutnya sudah penurunan mungkin 7 desibel atau 8 desibel. Itu tandanya harus ada speaker delay. Nah, kalau speaker delay berarti speaker yang depan harus dilambatkan suaranya. Berarti tandanya harus beda channel, harus beda power, channelnya beda. Nah, kalau pakai yang high impedansi direnteng ya nggak bisa, malah tambah gulung gitu ya. Kalau low impedansi biasanya ya boros power ya Pak. Boros power tapi untuk masalah clarity itu kejelasan ya. Kejelasan suara. Sedangkan SPL tekanan suara itu lebih unggul dan sebenarnya kalau di masjid kita hanya memerlukan frekuensi 100 sampai 9 kilo. Kita hanya nuruti itu, nggak nuruti suara gong, nggak nuruti suara bass drum, tapi hanya nuruti suara ngaji. Makanya enek subwoofer ya untuk bingung aku tak ngopo. Bingung kalau ya itu. Makanya kan range frekuensi ini, speaker ini mampu mengeluarkan frekuensi mulai dari 50 sampai 20 ribu. Jadi dia tidak bisa sampai 20, memang dirancang untuk vokal ya. Semua ini mungkin semua dirancang untuk vokal kecuali Yamaha. Yang Yamaha itu memang dirancang untuk musikan ya. Terus berikutnya adalah menentukan sistem. Sistem itu ada 2, ada 3 nih ya. Analog, digital, dan tanpa sistem. Enten tuh Pak, tanpa sistem ini power, speaker, colok mic, volume, tidak ada apa-apa nih. Berarti volume gitu. Termasuk ini nih di atas ini tanpa sistem nih Pak. Ini hanya apa namanya power, terus di equalizernya ini flat belum tak awawai. Meskipun di sini ada, belum di roting, meskipun dia ada. Cik, oh ini kopi nak, cik. Nah, jadi ini memang sound sing sebenarnya rambut sistem ya. Tapi alhamdulillah enak. Nah, sistem analog itu seperti ini. Jadi ada power, ada mixer. Mixer ini dilengkapi 3 band. 3 band itu 3 equalizer. 3 band ini Pak. Ngene iki Pak. Band iki ngeten iki Pak. Nah, niki jenenge band. Makanya nek band-bandan niku saka tembung band iki Pak. Band sapa? Band ngene iki wae. Ha iki band saka niki. Ya, ini band. Berarti mixer ini cuma ada 3 band, high, mid, low, wes raso dinyang. Jadi iso raso mung dikei kuwi. Tapi kalau mixer ini dia mempunyai ada beberapa band, 1 2 3 4 5 band. Jadi dan bisa digeser frekuensinya. Dan ini juga ada kesenian mata. Oke, tok iki frekuensinya ketok. Oh, pomone feedback di sini. Ini ya mesti diturunkan di situ. Akhirnya feedbacknya hilang. Tapi kalau di situ, wah sing dira ketemu. Ini ada kesenian mata, ada analisernya, ada RTA-nya, real time analyzer. Kelihatan tuh Pak. Oh, di situ frekuensi bengongnya kita turunkan. Ini digital. Gue mesti mulai, wah digital lain. Oh yakin Pak. Wah, ini pokoknya agar tumbas tapi tahu manfaatnya enak.
Tapi nanti kalau nggak bisa telepon saya. Oh jodoh Pak, wah itu. Terus yang kedua berikutnya adalah EQ. Kalau analog itu juga ada EQ. Jadi gini, EQ itu ini equalizer untuk menyesuaikan ruangan terhadap speaker terhadap ruangannya. Itu ada equalizer dan DLMS. Ini DLMS. Digital Load Management System. Ini ya. Mereknya Wedang asli. Ya, asli. Ini harganya nggak nyampe 4 juta. Tapi kalau yang pro itu bisa sampai 200 juta. Kalau yang di itu loh buat maksiat itu sampai 200 juta. Dan hasilnya gimana? Beda sekali, sangat beda sekali. Nah, terus pemasangan speaker. Nah, satu pemasangan speaker itu harus tahu titik penempatan speaker. Nah, aku pas ajar sholat pertama itu ngerti speaker yang dhuwur pojok nih. Wah, sing ngrungokke cecak. Jadi gini Pak, speaker itu semakin jauh kita akan kehilangan clarity, kejelasan. Ya, kita akan kehilangan clarity, kejelasan. Jadi setiap speaker itu mempunyai batas kemampuan. Kowe speaker cilik dibuake pojok dhuwur. Wah, ini tekan ngisor mung garing gaweng tok dari gemane tok. Oh, nah. Tapi ya ngertine itu ya. Terus titik penempatan speaker itu harus tepat ya. Jadi jenengan ibaratkan kalau speaker itu seperti mata kita, ya. Mata kita. Tapi setiap speaker memang beda-beda. Ada yang fokus ke depan. Nah, ini kan kita juga bisa lihat ini toh, tapi ngeblur. Suaranya juga nggak begitu fokus di sini. Di sini masih oke. Sini oke banget ya. Nah sama, berarti ketika kita masang speaker di sini, masang speaker di sini template, wes, berarti di titik Pak Ustadz Fazaz itu cancel. Saya cuma bisa mendengar sini sampai kamera itu, yang di depan itu pasti cancel. Tandanya gimana? Ya sini harus pasang speaker lagi, template. Nah, ini ke cover, sini pasang lagi. Nah, untuk ruangan segini loh ya. Itu untuk speaker ini karena memang cara penglihatannya dia sedikit seperti ini, tidak ya. Kalau kolom itu biasanya dia panjang lebar ya, jadi ini bisa mengirit. Untuk mengcover ini cuma pakai dua speaker panjang ini, insya Allah di sini tercover. Tapi kalau di sini ya cancel itu denger tapi kabur, nah, gitu. Seperti kita melihat ya, di sini kabur. Gitu ya. Terus butuh speaker delay untuk ruangan yang besar dan panjang. Jadi mungkin di speaker ini karena tak urip PKB nih. Coba kalau kita Pak santai mawon nggih Pak nggih. Apunten kula nyediti. Ini speaker yang bunyi hanya Yamaha. Ya Yamaha berarti ini gede, speaker gede nggih. Tak unek kolom. Nah, ini kolom panjang itu loh, Pak. Speaker tua panjang. Dengan yang di belakang sendiri masih dengar suara saya, tapi sudah nurun nggih. Nah, tandanya setiap speaker ini dipasang di situ berarti 8 meter atau 10 meter atau kalau bisa ya 8 meter berikutnya harus tambah speaker delay. Ya, speaker delay. Dan waktu kedatangan suara di sini dan di sini harus berbeda. Itu biasanya kalau diukur 1 meter sama dengan 2,9 milisecond. Jadi ditelake ya Pak. Jadi nggak harus ditambah itu, tanpa ditelake malah ngubel, malah gemar karu-karuan. Harus ditelake suara itu dengan manajemen speaker. Begitu ya. Aku bagaimana gitu. Nah, ini suara yang 8 in. Patok banter ini. Patok banter. Nah, ini mungkin 10 meter berikutnya bisa di-delay karena ini memang power gede. Oh, ini kalau untuk musola, cukup banget nih speaker ini untuk musola. Sama gitu, nggak perlu delay. Gitu. Jadi harus kalau tahu ukurannya kan kita bisa memilih. Nah, ukurannya musola itu kok wis sing sampe niki Pak, jamaah iso. Nah, ini yang panjang, CC, ini yang panjang.
bisa mengcover tak kalau sekali volumenya. Terus, ya. Nah, itu tadi adalah pemilihan speaker. Berarti kesimpulannya kalau kita nggak tahu panjang, lebar, tinggi kan nggak mungkin bisa menentukan sih Pak. Nggak mungkin banget kita bisa menentukan speaker apa yang kita pasang gitu. Nah, dispersi atau penyebaran suara ya tadi dispersi itu ini seperti mata kita penyebaran suara. Jadi nek masjidnya itu lebar banget ya jadi kayak loro tok. Nah itu kalau masjidnya lebar ya harus kita tahu ini penyebaran atau dispersi. Gitu. Oh, karakter spekulum itu hampir sakmene iki. Wah, berarti tak produk adoh tak kayak bisa. Tapi kalau pakai yang mungkin yang putih kecil itu, ya sempit sekali. Pasti jaraknya per 7 meter harus tambah speaker gitu. Biar untuk mengcover semuanya gitu. Terus berikutnya ada Nah, mengkalibrasi speaker, Pak. Mengkalibrasi speaker terhadap ruangannya dengan alat ukur berbasis komputer. Nur, bisa bentuknya gini Pak. Bisa ini men. Sedang ya Pak. Ini pangapunten ini ada alat ukur itu cara mengukurnya dengan pink noise. Pink noise itu suatu bentuk suara yang dari 20 sampai 20 ribu itu muni bareng. Tadi muninya kayak hutan dulu Pak. Gitu. Nah ini kita coba praktekkan. Nah dengan mikrofon ini mikrofon kecil ini mikrofon untuk kalibrasi speaker terhadap ruangannya. Gitu ya. Jadi ada sumber bunyi, dikeluarkan speaker, ditangkap mikrofon, kita tahu datanya. Itu ya. Pangapunten nggih, Pak. Ini tidak. Input. Nah, data sudah kita peroleh. Semua speaker ini tadi, ini speaker, nah, ini titik 0, ini titik flat Pak. 0 ini, 0 dB ini, di kursor ini. Nah ini, berarti kesimpulannya, di ruangan ini, itu ada resonansi yang mumbul istilahnya. Yang ini rawan untuk terjadi feedback. Ini mergone kita ngerti. Oh, di frekuensi 300 Hz itu mumbul sampai 9 dB. Neng aku kok ora kuat tuku iki ya. Berarti piye carane? Di treatment akustik. Dikasih suara dikasih namanya bass trap. Bass trap itu di pojok-pojok masjid dikasih segitiga. Pokoknya nyirik siku itu loh, Pak. Dikasih spons segitiga. Nanti ketika dipasang ke 4 pilar itu frekuensi ini akan turun. Nah, kalau kita nggak ada budget untuk ini, kita bisa treatment akustik. Tapi kalau ada, tinggal turunkan, tampung. Nah, gitu. Jadi makanya ini saya ngomong di sini nggak feedback, karena sudah tak ukur tadi gitu. Ini semua hidup ini. Jadi nggak ada yang itu nggak ada. Gitu. Nah, ini ketemu. Datanya di frekuensi ini makrot S, ini rawan feedback ini kalau di PKT rawan feedback. Nah, setelah kita tahu, setelah dikalibrasi, jadi yang dikalibrasi itu bukan hanya di ruangan ini ya Pak ya. Kalau ada 4 ruangannya harus dikalibrasi semua. Jadi kalau ada yang namanya DLMS ini, kalau kita pakai sebelumnya, pakai Monsewu, pakai ini gitu Pak. Power jenengan niki kalau ngerti soal. Niki lagi, niki dikei ning ruang 1, tak tahu Pak.
Apa mikrofon? Ini ya. Ini power tua tapi rada apik. Tak pakai ini. Kalau pakai ini sistem ini berarti kan satu power untuk beberapa ruangan gitu. Jadi Mas tolong sing ruangan kono nggone ibu-ibu kebanteran. Ya ndak bisa. Walon kabeh, biantar kabeh. Jika ibas ngebas kabeh. Itu. Tapi kalau pakai ini, Mas yang di ibu-ibu di pelan ke Mas, pelan. Tapi sini tetap. Yang di sana terlalu ngebas Mas, basnya turunkan. Di sini tetap. Nah, namanya aja digital management gitu. Jadi memanajemen speaker untuk kebutuhan ruangan itu. Jadi pasti berbeda. Kalibrasinya makanya suwe banget. Habis ini pindah ruangan, pindah sana dengan SPL atau desibel yang sama. Jadi kita melakukan di suaranya podo. Suaranya sama, wis ora mungkin enek sing cancel. Nah, itu tandanya seakan-akan tuh speaker ndak ada gitu loh. Di speaker ini ndak ada. Ada speaker di depan, ada delay. Kalau delaynya benar, instalasinya benar, speaker yang di delay itu seakan-akan dia nggak bunyi. Tapi kalau kita dengar speaker delay yang di sana, kok ketok bunyi, delaynya salah. Gitu. Jadi kok dikira ramu nih, makanya bener itu. Sudah tercover areanya itu. Berikutnya adalah soundcheck lah ini. Ini wajib, tidak hanya di musik kan kok sing soundcheck Pak. Imam harus soundcheck. Pengisi acara yang reguler sifatnya. Kalau Jumatan kan biasanya kan Ustadz ini diundang untuk soundcheck. Kalau digital kita bisa menyimpan preset EQ, terus kompresor, efek suara, gitu. Sambama ini ada suara saya gitu. Nah, ini karakter speaker EQ saya, Ustadz Faza. Kita simpan dulu, kita namakan bla 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 bla. Oke, terus yang satu pengisi acaranya EQ-nya seperti ini, ya kita simpan. Nanti kita tinggal panggil. Nah, terus hari berikutnya Ustadz Faza ngisi, kita panggil. Nah, kira-kira langsung balik kan. Itu kalau digital gitu Pak. Jadi setiap pengisi acara itu kan ada yang ngisi acara tuh Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang langsung takbir, pedot kabeh speaker ya ada Pak itu Pak. Yeah. Jadi wah pas cek sound niku Masya Allah. Assalamualaikum pengisi A. Wah Jumatan berikutnya saya ngisi banter banget. Takbir. Wis rene ese baru. Nah, karena ini tidak ada yang namanya kompresor. Kompresor itu membatasi SPL, membatasi desibel. Jadi kalau ini sudah hijau, Bu Amung bengok ini nggak mungkin jebol karena memang sudah di limiter dibatasi sak biantar-biantarmu gue tak kei sampai ini desibel. Karena kekuatan speakerku cuma sampai 100 desibel. Berarti kalau speaker itu mampu mengeluarkan maksimal 100 desibel, terus ada pengisi acara, dia kalau bengok itu 105 desibel, itu pecah suaranya Pak. Prak gitu loh. Nah, terus sebabnya gitu, itu langsung speaker itu makanya kalau kita beli speaker, kita lihat spesifikasinya, maksimal peak SPL. Pasti ada kalau speaker yang hitam ini maksimal 110 dB. Berarti kalau kita ngomong 85 dB sikat. 100 dB sikat. Takbir 100 dB sikat. Ya. Terus nah nun sewu kalau yang niku sing biasa niku dia kan cuma 90 desibel nggih. Sedangkan pengisinya 95. Takbir pedot mesti Pak. Karena di sistem niki tidak ada kompresor. Enak ra Pak? Tidak ada. Oh, enggak ada, itu cuma treble bass sama treble. Ya, tapi ini mergo rodok kepenak di proses ini Pak. Biasanya kan langsung colok tuh nih. Apa Pak? Nah itu. Jadi speaker itu punya spesifikasi maksimal peak dan mikrofon juga seperti itu Pak.
Mikrofon itu juga mempunyai spesifikasi. Mikrofon ini mampu menerima kekuatan suara sampai sekian desibel. Seumpama ini, mikrofon ini bikin salah ini sampai 110 dB. Jadi nek suara knalpot erekik aman ini. Terus kita non sewu, sorry Pak ya. Beli mic seperti ini mulai gitu ya. Ini yo HP ini bagus. Tapi dia maksimal peak cuma sampai 90 dB. Ya. Maksimal peak di situ. Terus buat teriak pengisi acara itu ngomong itu 100 dB, Pak. Wah, pecah suaranya prek gitu. Pasti uang nyalahin wah speaker elek. Nah, karena mikrofonnya Pak yang nggak mampu kan gitu. Mbok speakernya api koyo ngopo sing tadi harganya puluhan juta. Kalau mikrofonnya cuma maksimal pike piro Pak? 100 dB yo, 80 dB yo nggak bisa. Jadi pecah bukan karena speaker atau suaranya rusak, bukan karena speaker tapi karena mikrofon gitu. Selanjutnya menyimpan preset sudah, memastikan kekerasan dan karakter suara di setiap ruangan sudah rata dan tanpa ada cancel area. Jadi yang saya omongkan tadi, kita ngubeng neng dhuwur lantai 2, lantai 1, ngubeng neng area semua sama. Itu tandanya sound system sudah terinstall dengan baik. Seperti di bandara itu, bandara itu suaranya pengumuman mesti suaranya podo. Nah itu. Terus berikutnya adalah perawatan. Nah iki biasanya aku harus merawat di sini sawang tok Pak. Mas speakerku mati, powernya mati, wah sini gombal Pak. Jadi wah ini yang sering ya. Biasanya tuh 1 bulan sekali ya dikuas sama ya divakum ya divakum. Terus jangan sampai lembab ya, dan jangan sampai panas juga. Jadi memang sirkulasi udaranya bisa tertata nanti. Mungkin itu ya tadi ya. Mungkin itu monggo kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Monggo saya kembalikan ke MC.